Andre Onana resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester United untuk sementara waktu. Kiper asal Kamerun itu dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor dengan durasi 1 musim penuh. Kepindahan ini menutup periode singkat Onana bersama Setan Merah yang berlangsung 2 tahun. United pun memastikan bahwa kesepakatan terjadi tepat sebelum jendela transfer Turki ditutup. Meski hanya berstatus pinjaman, Onana justru mendapatkan kenaikan bayaran di klub barunya. Keputusan ini disebut sebagai kompensasi setelah posisinya merosot menjadi pilihan ketiga di Old Trafford. Di balik kekecewaannya di Inggris, Onana merasa menemukan energi baru di Turki. Sambutan luar biasa dari fans Trabzonspor langsung membuatnya kembali bersemangat. Setelah memperkuat Kamerun di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tanjung Verde, Onana tiba di Turki dengan perasaan campur aduk. Kekalahan tipis membuat dirinya sempat murung. Namun, suasana berubah total begitu ia mendarat di Trabzon. Ribuan supporter langsung menyambutnya dengan nyanyian, spanduk, dan kembang api. Dalam wawancara bersama media lokal 61 saat, Onana tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menyebut bahwa dirinya belum pernah mendapat cinta sebesar ini dari penggemarnya. "Saya sangat bahagia. Bisa saya katakan, saya benar-benar bahagia. Saya memulai proyek baru, sebuah petualangan baru bagi saya, dan saya sangat senang bisa berada di sini. Perasaan ini membuat saya begitu gembira. Saya belum pernah merasakan begitu banyak cinta dari orang-orang di sekitar saya. Rasanya luar biasa, bisa langsung merasa seperti di rumah sejak momen pertama. Saya ingin segera mulai bekerja dan membalas cinta itu dengan membuat mereka bahagia di lapangan." Onana direkrut Manchester United dari Inter Milan pada musim panas 2023 dengan biaya transfer 50,2 juta euro. Ia datang sebagai pengganti David De Gea yang hengkang di akhir kontrak. Musim perdananya tidak sepenuhnya buruk. Onana ikut membawa United juara Piala FA setelah mengalahkan Manchester City 2-1 di Wembley dan tampil solid di lebih dari 50 laga. Namun, inkonsistensi dan sejumlah blunder membuat posisinya goyah. Kedatangan Altay Bayındır dan Senne Lammens mempersempit peluangnya hingga akhirnya ia harus mencari menit bermain di tempat lain. Kesepakatan peminjaman ini akan berlangsung hingga musim panas 2026. Trabzonspor menanggung penuh gajinya sekaligus memberikan bonus tambahan berdasarkan performa. United pun diuntungkan karena bisa mengurangi beban finansial. Sementara Onana memperoleh kesempatan baru untuk kembali membuktikan kualitasnya di kompetisi Eropa. Dengan pengalaman besar di level tertinggi, Onana diyakini bisa menjadi kunci di bawah Mister Trabzonspor. Kini, ia bersiap membuka babak baru yang penuh tantangan di Super League Turki. Manchester United siap buka peluang jual Bruno Fernandes pada 2026. Manchester United kembali menjadi sorotan terkait masa depan kapten mereka, Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu disebut bisa dilepas pada musim panas 2026. Fernandes sejatinya sudah menjadi incaran klub-klub Saudi Pro League sejak bursa transfer lalu. Namun, ia memutuskan bertahan di Old Trafford setibanya untuk 1 musim lagi. Beberapa tim besar Arab Saudi seperti Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad diketahui pernah melayangkan tawaran resmi. Akan tetapi, sang pemain menolak demi melanjutkan kiprahnya di Eropa. Meski begitu, ketertarikan dari Timur Tengah diyakini tidak akan hilang begitu saja. Manchester United pun dikabarkan enggan menutup peluang untuk melepaskan kapten di masa depan. Menurut laporan Football Insider, Setan Merah sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk menjual Fernandes musim panas lalu. Klub bahkan siap menerima tawaran yang tepat jika nilainya dianggap sesuai. Manajemen United akan meninjau ulang masa depan Fernandes pada akhir musim ini. Jika ada proposal menarik pada 2026, peluang melepasnya tetap terbuka lebar. Saat ini, Fernandes masih terikat kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun.
Namun, usianya yang menginjak 31 tahun membuat nilai jualnya diprediksi tidak akan bertahan lama. Fernandes sudah mencatatkan 294 penampilan bersama Manchester United sejak direkrut dari Sporting Lisbon pada Januari 2020. Dari jumlah itu, ia menorehkan 99 gol dan 86 assist. Sebagai kapten, namanya hampir selalu menjadi pilihan utama Ruben Amorim. Kehilangan pemain seproduktif Fernandes tentu akan menimbulkan tanda tanya besar. Namun manajemen United diyakini melihat momen 2026 sebagai waktu yang tepat untuk melepasnya. Selain bisa mendapat dana segar dalam jumlah signifikan, klub juga bisa merekrut gelandang muda sebagai suksesor jangka panjang. Performa kurang meyakinkan, namun MU sanggup menangkan derby Manchester. Mantan bek Manchester United, Phil Jones, memberikan dukungannya untuk Setan Merah jelang derby Manchester akhir pekan ini. Ia menilai MU tetap berpeluang besar meraih kemenangan meski start mereka di awal musim tidak terlalu mulus. Akhir pekan ini, Manchester United akan menghadapi laga panas di pekan keempat IPL 2025-2026. Setan Merah dijadwalkan bertandang ke Etihad Stadium untuk menantang Manchester City. Hingga saat ini, performa MU terbilang belum konsisten. Dari 4 pertandingan yang dimainkan, mereka baru mengantongi 1 kemenangan. Meski begitu, Jones percaya MU bisa bangkit di laga derby nanti. Saya rasa United bisa mendapatkan hasil yang positif dari pertandingan derby ini, ujar Jones kepada MU TV. Menurut Jones, tren negatif MU tidak bisa dijadikan ukuran ketika menghadapi laga syarat gengsi seperti derby Manchester. Ia menegaskan bahwa para pemain United selalu tampil dalam mode berbeda saat bertemu tetangga sekota mereka. Saya rasa performa tim tidak berpengaruh banyak di derby Manchester. United sudah berulang kali tidak berada dalam performa terbaik mereka, namun mereka mampu meraih kemenangan di derby ini, sambung Jones. Jones juga optimis para pemain MU akan tampil habis-habisan. Bermain di depan puluhan ribu pendukung City diyakini tidak akan membuat skuad Setan Merah gentar. Suasana di derby Manchester selalu luar biasa. Intensitas dalam sepekan sebelum pertandingan itu meningkat 10 kali lipat. Jadi para pemain tahu apa yang akan mereka hadapi. Para pemain ini sudah pernah mengalami tekanan seperti ini sebelumnya, dan mereka juga sudah tahu atmosfer seperti apa yang menunggu mereka di derby nanti. Jadi mereka sudah siap untuk pertandingan ini, tutupnya. Baik Manchester United maupun Manchester City dipastikan tidak bisa turun dengan kekuatan penuh di laga derby kali ini. Secara keseluruhan, ada 13 pemain yang absen. City kehilangan 9 pemain mereka, sementara MU juga tidak memperkuat 4 pemain andalan.